Selamat datang di Belajar Programming Santai, kembali lagi bersama saya Ridwan. Hari ini kita akan meneruskan kembali materi tentang membangun REST API. Dan di materi ini yaitu chapter 5, kita akan eh, membuat sebuah validation di Flash. Nah, seperti biasa, sebelum development web server dijalankan, pastikan untuk mengekspor dulu path ke configuration agar configuration paling terbaru bisa di load. Oke. Nah, lalu jangan lupa untuk nyalakan virtual environment. Namanya bebas, bisa web app, bisa apapun, terserah teman-teman. Nah, lalu eh, untuk menjalankannya tinggal python 3 main.py. Nah, karena materi di chapter 5 ini kita akan membahas tentang validation dan error handling. Nah, si validation ini karena kita berbasis REST API, kita akan gunakan Marshmallow. Nah, Marshmallow itu apa sih? Nah, ini Marshmallow ini eh, udah cukup dikenal banyak sih sama penggunanya si Flash. Nah, ini dia. Jadi Marshmallow itu bilangnya adalah thin integration layer for Flash and Marshmallow object serialization and deserialization library. Nah, sebenarnya aslinya yang ini, kalau yang tadi itu wrapper sih, Marshmallow Python. Nah, kalau si Marshmallow itu sendiri ya sebenarnya validation eh, library. Nah, dia itu mirip sama JSON schema. JSON schema Python. Coba kita lihat Python JSON schema. Nah, kalau ini kan benar-benar apa ya? eh, Lebih ke raw JSON di validate. Nah, jadi kita punya format JSON skemanya. Nah, JSON skema kan di sini nih, creating schema definition. Nah, ada kan memang perusahaan yang menggunakan JSON skema gitu untuk validasi. Jadi nggak pakai class base seperti ini. Dia pakainya JSON skema. Kenapa JSON skema? Karena mungkin dia mengembangkan sebuah microservice yang short apa ya, bisa diganti-ganti bahasanya gitu. Mungkin dia punya service yang pakai bahasa Python, ada yang pakai Node.js, ada yang pakai Golang. Nah, dengan JSON skema ya satu eh, bukan satu kesatuan, satu policy gitu. Oh, saya pakai JSON skema nih. Kita nggak perlu bikin kelas-kelas baru lagi. Nah, tapi kalau di Flash, salah satu yang populernya itu adalah Marshmallow. Ini class base, bukan, ya nggak tahu sih ya, belum explore lebih dalam juga apa dia support JSON skema atau enggak. Cuman skema yang dia bikin itu adalah class base. Nah, coba kita lihat ada nggak di sini? JSON scheme. Oh, nggak ada katanya. Coba kita lihat lagi. Nggak ada, nggak ada sih. Jadi gini, karena sebenarnya saya kan pengguna Django gitu. Flash pun pakai, cuma agak jarang. Kalau Django lebih sering pakai. Nah, di Django itu ada dua library validation. Pertama Django Forms. Itu Django Forms biasanya dipakai buat membangun aplikasi Django yang non REST. Nah, untuk RESTful API kan ada tuh namanya Django REST Framework. Nah, si Django REST Framework ini punya library namanya validator. Terus secara sistem juga dia punya serialization library. Jadi validasinya tuh bisa berlapis-lapis lah. Nah, kalau di Django seperti itu udah terintegrasi sih. Si Django REST Framework udah sepaket sama library validationnya. Tapi kalau Flash enggak, kita bisa milih sama yang lain. Tapi yang tutorialnya cukup banyak, Marshmallow. Nah, ada juga library yang baru dan ini cukup populer sih dan modern.
Modern di sini ya maksudnya rilisnya baru gitu. Namanya Pydantic. Nah, mirip sih ini sama Jason sama Marshmallow. Coba bandingkan ya. Tuh, ini kelas. Dan si Pydantic ini kalau nggak salah ya, basisnya tuh Rust. Jadi eh, si validasinya bisa berjalan lebih cepat menurut klaim mereka. Tapi kalau secara popularitas dia 17.000, sedangkan Marshmallow tuh 7.000. Nah, mungkin ini potensial sih buat dibikin video selanjutnya. Ya nggak sekarang, cuman kemungkinan bakal saya coba bikin nanti setelah beres nguliknya. Ada itu. Nah, kita kembali lagi ke materi yang utama. Jadi sebenarnya si Marshmallow sendiri ini cukup kompleks. Cuma saya buat lebih sederhana aja. Nah, di Marshmallow ini, di tutorial chapter 5 ini, saya pakai Marshmallow ya untuk membuat validasi artikel. Nah, di sini saya membangun artikel schema. Nah, schema ini diimport dari Marshmallow. Lalu fields, validate, validation error juga sama. Saya ambil dari Marshmallow. Bukan ambil sih, import. Nah, di sini ada 5 field: title, content, text, kategori ID, sama user ID. Untuk title, validasinya tipenya string, untuk konten tipenya string, untuk teks tipenya string, kategori ID tipenya int atau integer, user ID juga sama. Ada tipe data yang lain, tapi tidak akan saya jelaskan di tutorial yang ke chapter 5 ini. Mungkin lain hari nanti akan saya bahas secara terpisah tentang Marshmallow secara detail. Nah, si title ini punya validation required true, dan validate-nya itu adalah validate length. Maksudnya apa? Minimal panjangnya itu 1, maksimal panjangnya 128. Begitu. Nah, ini enak sih sebenarnya, validation-nya bisa embed di sini. Nah, terus konten sama teks nggak punya validation khusus. Untuk kategori ID punya validate range minimal 1, dan begitu pun yang user ID. Bedanya range sama length apa? Nah, ini kita baca aja sih. Coba di sini ada nggak? Salah. Mana ya? Validation, coba. Aslinya di sini sih. Range. Nggak ada ya? Coba kita cari di sini. Validate length. Hmm. Nah, ini validators. Coba nih. Validator length adalah validator which succeeds if the value pass to it has a length between minimum and maximum. Nah, ya ini maksudnya harus ada minimal sama maksimal. Apa bedanya sama range ya? Validator which succeed if the value pass to it's within the specified range. Sekilas hampir mirip ya. Ada bedanya. Coba kita lihat contoh kodenya. Range. Cuma di sini dia bilangnya ada minimal inclusive dan minimal bound. Oke, jadi ya perbedaannya sini ada minimal inklusif sama max inklusif. Nah, kalau length, mana length ya? Nah, ini. Kalau ini nggak ada katanya. Di sini dia bilang use length so it can work for string, list, and anything with length. Oke, paham sekarang. Jadi maksudnya si validate length ini digunakan untuk mengecek panjang string, list, atau apapun yang bisa diukur dengan menggunakan length. Length itu ya function length di Python. len kurung buka kurung tutup. Nah, itu yang validate length. Tapi kalau yang range ini untuk integer.
Jadi angka ya mesti pakai eh, logika kan, maksudnya pakai operator number gitu. Oke, jadi kita tahu bedanya ya, kalau range buat integer, kalau eh, kalau length buat string, range buat integer atau buat angka lah. Sedangkan length untuk mana length tadi? Length. Oh, ini nih, length untuk sesuatu yang bukan angka tapi bisa diukur panjangnya. Oke. Nah, di sini eh untuk validasinya sendiri sih menggunakan function load ya. Nah, di sini tangkap, sesudah ditangkap masukin ke load. Nanti biar si function load ini dan artikel skema yang bakal apa namanya? Bakal memeriksa gitu. Nah, yang update pun sama sih, nggak ada bedanya. Ini langsung ditangkap. Kalau error kena exception validation error dengan message failed to update exception article. Nah, dia enaknya error message-nya itu informatif karena bisa ngasih tahu apa yang salah. Nah, tanpa basa-basi kita coba langsung aja ya buka. Nih, post. Ini normal nih, nggak ada yang salah. Nah, kita balik lagi nih. Tadi apa katanya? Yang kategori ID sama user ID minimal satu. Minimal satu ya. Nah, kita ganti nih sama minus. Nah, ini nih, error ininya tuh yang penting. Jadi dia ngasih tahu error detailnya apa dan apa yang harus diperbaiki sama eh, ya let's say developer lah ya, atau user nantinya. Jadi si developer bisa ngasih pesan yang benar ke user dan user bisa eh, ngecek gitu. Oh, ternyata saya salah masukin ID misalnya. Atau misalnya, oh ada error nih, kita kasih tahu aja developernya, biar developernya yang nyari. Nah, ini validationnya di sisi back end. Nah, bisa jadi di front end bikin lagi gitu, tergantung kebutuhan. Oke deh, kita coba balikin lagi ya satu-satu. Ini udah baik benar, yang user ID-nya nggak salah. Kita coba 0. Salah, sorry, 0. Nah, sama error. Coba kalau kita ganti pakai huruf not valid integer. Nah, ini coba lihat ya, hanya dengan define kelas skema ini dari Marshmallow, terus yang kita pakai cuma satu baris, load payload. Ini validasinya udah berkali-kali. Kebayang kan kalau ini if nested if gitu. Oh, if tipenya bukan integer. Oh, if tipenya, wah, repot banget lah. Nah, terus kalau misalnya ini dikosongin gimana? Coba kita kosongin. Not, not valid integer. Oh, masih nangkep yang itu ya. Coba kita balikin lagi. Oh, ini kosong karena emang gak ada validasi sih. Coba angka. Oh, masuk juga ya. Karena ya memang nggak khusus sebagai integer, dia kan string. Jadi apapun karakter yang dimasukin akan dianggap string. Coba lagi. Mungkin nanti harus bikin validation khusus sih. Validation khusus yang memeriksa apakah si string yang dimasukkan itu pakai koma separator atau enggak. Ya biarin aja lah. Nah, ini untuk yang title kita coba nih. Kosong misalnya. Keluar apa? Sorry, kosongin aja. Nah, length must be between 1 and 1 to 8. Nah, coba kita length long text generator. Coba nih. Lorem ipsum how many time 50 bisa.
Oh salah, jangan deh. Biarin lagi aja lah, kita kopas ya. Nah, nggak bisa nih tuh. Must be between 1 and 82. This is title. This is title. Kalau ini kayaknya bisa. Nah, seperti ini. Itu untuk post. Nah, kalau gimana kalau buat yang put? Ya sebenarnya sama aja sih. Yang put, coba kita cek. Ini kita ganti nih, misalnya minus. Ini kosong misalnya. Nah, keluar 3 langsung. Must be greater than or equal 1. Oke. Nah, ya itu dia. Jadi eh, si kelas ini buat validation bisa apa aja, bisa JSON schema, bisa marshmallow, bisa pydantic, atau ya silahkan aja bikin sendiri gitu. Tapi kalau bikin sendiri ya agak repot gitu, karena kan jatuhnya bakal banyak nested if gitu. Kalau misalnya dibuat function misalnya, atau kalau mau ya bikin aja kelas library sendiri tentang validation gitu. Cuma ya mesti terdokumentasi dengan baik biar teman-teman setimnya bisa ngerjain fitur-fitur yang dibutuhkan dan cepat. Oke, sekian dulu di chapter 5 ini. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjut ke chapter 6. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.